Akhirnya setelah ribuan purnama, Trump menetapkan cryptocurrencies dalam strategic reserve-nya dia. Ya, ini 2 hari yang lalu teman-teman, 4 Maret, teman-teman bisa perhatikan. Trump menyebutkan ada Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, dan Cardano untuk strategic reserve-nya. Ketika berita ini disampaikan pada saat itu ya teman-teman ya, Bitcoin dan Ethereum itu langsung naik lebih dari 10%. Dan Trump has moved quickly to back crypto industry policy priorities. Jadi dia ingin menjalankan janjinya, ya saya bilang sih janjinya aja, karena janjinya memang ingin lebih condong pada pro untuk cryptocurrency. Presiden Donald Trump di sosial medianya dia ya, itu Truth Platform, sudah menyampaikan 5 digital asset yang akan masuk di dalam US Strategic Reserve of Cryptocurrencies, di mana tadi sudah disebutkan Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, dan juga Cardano. Ya kan? Lalu teman-teman bisa perhatikan bahwa kondisi pemberian atau pembuatan yang namanya strategic reserve ini salah satu hal yang penting bagi Amerika Serikat. Saat ini mereka punya 2 jenis strategic reserve. Yang pertama itu, if I'm not mistaken, adalah gold strategic reserve demi untuk nge-backup nilainya, nilai mata uangnya mereka, termasuk juga memperkuat lagi kondisi mata uang, lebih tepatnya kondisi mata uang, dan juga mempertahankan mereka dari permasalahan-permasalahan geopolitik. Yang kedua adalah mereka punya oil reserve. Ini demi kepentingan perekonomiannya mereka sendiri. Ya, total cryptocurrency market meningkat sampai 10%, masuk 300 billion US dollar, 300 miliar US dollar ya, semenjak announcement dari Trump itu. Dan teman-teman bisa perhatikan sendiri, atau misalnya teman-teman bisa back pada kondisi ketika Trump announce hal tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apa yang perlu kita ketahui? Nah, ini salah satu berita dari NPR, menurut saya menarik dan bagus ya. Dan menurut saya ini bisa menjadi catatan kepada teman-teman untuk bisa berfokus pada apa yang harusnya saya lakukan ketika crypto strategic reserve ini dijalankan atau dimulai. Teman-teman bisa perhatikan, the US already has several strategic stockpiles, military dan medical equipment, dan saat ini mereka ingin tap juga pada hal-hal yang lain. Kalau misalnya teman-teman juga perhatikan, maintaining a Federal Reserve would likely mean the government would be actively buying and selling cryptocurrency, while supporters say the profit from crypto could be used to reduce the nation's large debt. Critics argue that crypto is historically volatile and speculative investment. Jadi memang banyak pilihan atau misalnya banyak keinginan di mana nantinya cryptocurrency yang dijadikan sebagai strategic reserve ini dimanfaatkan untuk buying dan selling. Jadi normal aja kayak perdagangan harian. Jadi nggak cuman mereka akan nge-hold terus-menerus, mungkin kalian ngeliat dari MicroStrategy dan lain sebagainya, tapi akan diusahakan juga untuk menjalankan penjualan juga. Jadi strategic reserve-nya ini bagus, hampir sama lah kalau misalnya kita ngomongin seperti oil. Tujuannya banyak, ada yang bilang kalau misalnya untuk mengurangi hutang negaranya, ada yang bilang untuk memperkuat lagi nilai dolar, dan lain sebagainya. Namun yang jadi masalah apa? Yang menjadi masalah, kripto itu kan sebenarnya volatile, tidak seperti emas, yang mana kita bisa memastikan kalau misalnya kita butuh dalam momen 1-2 tahun kemudian, kita bisa jual dengan harga yang pasti jauh lebih baik dibandingkan harga 1-2 tahun sebelumnya. Begitu. Namun, kalau misalnya kita ngelihat dari pandangannya MicroStrategy itu bilang kalau misalnya, ini ya Michael Saylor ya, dia bilang bahwa Bitcoin itu kalau kita ngomongin secara 5 tahunan, dia selalu mengalami penguatan dari harga sebelumnya. Jadi ya mungkin jangka waktunya aja yang lebih panjang daripada sebelum-sebelumnya. Eswar Prasad, a professor of trade policy at Cornell, menyatakan bahwa US has a precedent for holding a stockpile of a speculative asset, itu gold. Yang mana mereka juga bisa menyatakan jika Bitcoin itu sebagai digital gold, jadi wajar-wajar aja bisa di hold untuk masuk dalam strategic reserve-nya. But unlike digital asset, gold has some intrinsic value and the US is not a key player in the gold market, according to Prasad. Bitcoin being a relatively new asset and given the sort of amount they are talking about, the US would become a very important player in that market. Nah, kalau misalnya emas kan tentu kalian bisa ngelihat cadangan emas dunia paling besar negara apa. Ya, kalau misalnya di Asia kalian bisa ngelihat sendiri negara apa yang paling besar, dan kalian bisa ngelihat dari institusi-institusi mana yang pegang emas itu lebih besar daripada Amerika Serikat. Namun kalau ngomongin Bitcoin ini kan jumlahnya sudah fix teman-teman, 21 juta. Jadi bisa nggak Amerika ini menjadi key player atau orang yang penting yang bisa menjaga harga atau bahkan memiliki jumlah Bitcoin yang jauh lebih banyak? Tentu bisa. Ya, sangat amat bisa menurut saya.
Namun ya tadi, kalau misalnya kalian perhatikan sebuah negara memiliki Bitcoin yang sangat amat banyak dan dia memiliki kepentingan-kepentingan lain selain dari urusannya Bitcoin, ya tentu bisa bermasalah juga ke depannya. Namun kita jangan lihat ke arah yang negatifnya dulu. Kita fokus sama apapun yang positifnya di awal-awal. Ya kan? A senator's bills outline how Federal Strategic Reserve could work dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak terlalu banyak sih yang bisa dijelaskan dari Crypto Strategic Reserve. Tapi ingin saya sampaikan ke teman-teman adalah kalian melihat dari adopsi. Itu yang paling penting. Kalian lihat dari segi adopsinya. Ketika semakin banyak negara, semakin banyak institusi yang melakukan adopsi terhadap kripto, termasuk saat ini kalian lihat ini Amerika Serikat, teman-teman. Ini bukan negara-negara dunia ketiga, bukan. Ini adalah negara pemimpin dari, kalau kita bisa bilang, satu dunia. Walaupun ada negara-negara lain yang juga adik kuasa dan adidaya. Namun ini kita ngomong Amerika Serikat, di mana mereka punya akses uang yang besar. Bukan akses uang yang besar lagi, mereka bisa cetak uang tersebut dari angin. Dan mereka ingin ikut ambil andil di dalam perhelatan pembelian kripto ini. Dan menurut saya, dengan adanya tambahan dari Crypto Strategic Reserve dari Donald Trump, dan jika ini memang dijalankan ketika kita bisa melihat data bahwa Amerika Serikat sudah mulai melakukan pembelian untuk Bitcoin, di titik itulah ya teman-teman, di titik itulah kita bisa melihat adopsi kripto, khususnya Bitcoin, yang jauh lebih besar. Dan di titik inilah saya bisa nyatakan bahwa kemungkinan besar kalau misalnya kripto itu menyentuh 150.000 sampai 250.000 itu terbuka lebar. Kenapa? Karena ingat teman-teman, jumlah supply dari Bitcoin itu fix. Sedangkan demand-nya kalau kalian bagi dengan 8 billion manusia, 8 miliar manusia di dunia. Dan sekarang bukan cuma tanding antar manusia, kalian nggak tanding retail dengan retail. Sekarang kalian tandingnya dengan negara. Jika hal tersebut terjadi, maka bisa skyrocket untuk harga dari Bitcoin-nya. Namun kalau misalkan lihat sekarang kan Bitcoin-nya lagi lemes nih, kok lagi di sini-sini aja, bahkan malah makin turun. Wajar teman-teman, karena selain adanya berita tentang Crypto Reserve, tentu juga ada berita mengenai penerapan tarif dagang, ya perang tarif lah yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Namun, in my honest opinion, kalau misalnya kalian punya conviction dan kepercayaan terhadap Bitcoin dan kalian ingin investasi di Bitcoin-nya, kalian bisa taking a good measurement, buy Bitcoin, looking for margin of safety yang bagus, hitung fair value-nya kalian, dan kalian bisa nge-hold. Setidak-tidaknya, kalaupun memang ternyata bodong, anggap aja misalnya kalian kena rug pull dan lain sebagainya untuk aset digital ini, kalian nggak sendirian, gitu. Ya walaupun itu nggak bagus ya mental seperti itu, tapi menurut saya adalah we need to believe what we have to believe. Bagi teman-teman yang kayak ngerasa, ini mending saya di saham aja, it doesn't matter, nggak apa-apa. Monggo kalian tetap stay di saham. Karena kita berani berinvestasi pada suatu aset itu disebabkan karena conviction yang kita miliki. Semoga membantu buat teman-teman sekalian, semoga mempermudah kalian untuk setidak-tidaknya tahu ada yang namanya Crypto Strategic Reserve dari Amerika Serikat.